Baik, saya akan menjelaskan tentang reformasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu pengertiannya. Apa sih pengertian dari reformasi perpajakan di Indonesia? Itu merupakan serangkaian upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem perpajakan, baik dari sisi peraturan, administrasi, maupun teknologi, dengan tujuan agar sistem pajak menjadi lebih efektif, transparan, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dan tujuan reformasi perpajakan. Ada beberapa tujuan utama dari reformasi perpajakan di Indonesia, yaitu meningkatkan penerimaan negara melalui sistem pajak yang paling baik dan efisien. Dan yang kedua, mewujudkan keadilan pajak agar beban pajak dibagi secara proporsional sesuai kemampuan wajib pajak. Yang ketiga, menyederhanakan peraturan sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik melalui sistem administrasi pajak yang modern. Yang kelima, mendorong kepatuhan sukarela agar masyarakat membayar pajak dengan kesadaran, bukan karena hanya takut sanksi. Dan yang ketiga, langkah-langkah reformasi perpajakan di Indonesia. Yang pertama, layanan digitalisasi pajak. Pemerintah mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-form agar proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih cepat, mudah, dan transparan. Yang kedua, perluasan basis pajak, menjangkau lebih banyak orang dan bahan usaha agar masuk ke dalam sistem perpajakan, misalnya melakukan pendataan ulang wajib pajak dan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk pertukaran data. Yang ketiga, penyempurnaan regulasi pemerintah, memperbarui undang-undang dan peraturan perpajakan agar sesuai perkembangan ekonomi, seperti melalui undang-undang harmonisasi, peraturan perpajakan UU HPP. Yang keempat, pemberian insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan keringanan atau pembebasan pajak kepada sektor tertentu seperti industri ekspor, UMKM, atau investasi di daerah tertentu. Yang kelima, penguatan penegakan hukum. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar pajak, termasuk penggelapan atau manipulasi data pajak. Yang keempat, contoh program reformasi pajak di Indonesia. Ada Core Tax Administration System atau CTAS. Sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh layanan pajak secara digital. Program pengungkapan sukarela atau Voluntary Disclosure Program
Kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang belum disampaikan tanpa dikenakan sanksi. Modernisasi kantor pelayanan pajak atau KPP meningkatkan fasilitas dan layanan di KPP agar lebih ramah, cepat, dan proporsionalisme. Dan ada manfaat dari reformasi perpajakan. Memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Mengurangi praktik korupsi dan pungutan liar atau pungli melalui sistem transparan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Memperkuat keuangan negara untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor. Reformasi perpajakan merupakan langkah strategi yang harus terus dilakukan agar sistem pajak di Indonesia semakin modern, adil, dan dapat diandalkan. Dengan reformasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak meningkat, sehingga penerimaan negara bertambah dan pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan seluruh rakyat.